Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ya, pertama-tama sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan setelah libur 2 minggu bisa bersilaturahmi dan bisa lebih fresh lagi. Baik, siang hari ini bahannya tidak susah. Bahannya sangat mudah, sangat ringan, bisa baca sendiri PowerPoint-nya, nanti tentu saja akan dibagikan PowerPoint-nya, sehingga saya berpikir bahwa bahan kuliah siang hari ini tidak begitu berat buat kita semua. Baik, izinkan saya berbagi screen. Sudah kelihatan ya screen-nya ya? Baik. Sudah, Bapak. Iya, kita berbicara tentang kelompok. Selama ini kita sudah banyak belajar, selama 1 semester ini kita sudah banyak belajar bagaimana kelompok itu dipakai. Jadi bagaimana dinamika kelompok, kepemimpinan kelompok, apa fungsi kelompok, konflik dalam kelompok, itu sudah kita pelajari. Dan siang hari ini kita akan melihat bagaimana pemerintah kita, bagaimana pihak swasta, bagaimana organisasi sosial, bagaimana semua pihak memanfaatkan kelompok untuk tujuannya. Jadi maka itu kita katakan judulnya adalah kelompok untuk pembangunan. Jadi bisa dikatakan bahwa semuanya, bukan semuanya lah, pada umumnya pendekatan-pendekatan pembangunan itu mempergunakan pendekatan kelompok. Bisnis juga ada kelompok pengambil keputusan, board of director. Itu orang-orangnya, itu kelompok. Di desa banyak sekali kelompok. Praktikum Anda, praktikum apapun di PB jarang sekali. Ada sih yang pendekatannya individu, tapi pada umumnya pendekatannya kelompok. Itu pentingnya kelompok. Tentu saja dengan mata pelajaran rangkaian bab-bab yang kita pelajari 1 semester ini, Anda sudah bisa lihat bahwa kelompok itu memang sangat efisien dipakai untuk berbagai usaha. Saya tidak perlu mengunjungi orang satu persatu, saya tidak perlu melayani orang satu persatu, saya cukup melayani satu kelompok, sudah terlayani semua. Ada lagi kita tahu bahwa kelompok itu bisa saling mendukung mereka. Kalau satu orang sudah bisa dipengaruhi dalam kelompok, sudah kelompok itu bisa terpengaruh semuanya. Jadi kita bisa melihat bagaimana kelompok itu dipakai untuk pembangunan dan karena keuntungan-keuntungan yang saya katakan tadi. Oke, seperti yang saya katakan tadi, outline-nya ringan saja. Kita akan melihat bagaimana ragam kelompok untuk pembangunan yang ada di Indonesia, dari mulai dulu sampai sekarang. Dan mengapa itu dipakai, fungsinya. Baik, kita mau lihatlah ragamnya. Seperti yang saya katakan tadi, pendekatan kelompok telah lama dikenal untuk pelaksanaan pembangunan. Waktu Orde Baru dulu, ada 16 departemen yang mempunyai kelompok di desa sebagai wadah saluran pembangunan. Kelompok tani, pastilah. Departemen sosial punya KUBE, kelompok usaha bersama. Sekarang misalnya Departemen Koperasi punya itu namanya kelompok UMKM. Jadi banyak sekali. Saya inventarisir di masa Orde Baru itu 16 departemen. Kementerian kita yang operasional itu ya palinglah berapa ya? Sekitar 25 gitu. Dari 25 itu 16 punya kelompok. Ya tentu saja Departemen Luar Negeri nggak pakai lah pendekatan kelompok. Tapi yang lain-lain itu punya pendekatan. Departemen PU punya kelompok apa namanya itu
dibina, kelompok petani yang mengelola irigasi itu kelompok. Ada kelompok air bersih. Jadi kelompok itu dari zaman ke zaman sudah dipakai untuk pendekatan pembangunan. Dan dari dulu sampai sekarang. Mari kita lihat sekarang. Ini ada beberapa kelompok yang diinisiasi oleh pemerintah. Ini yang inisiasi pemerintah, yang pembentukannya itu adalah atas inisiatif dari pemerintah. Ada kelompok tani. Wah, ini paling banyak nih. Kelompok tani itu kalau untuk petani ya kelompok tani namanya. Kalau untuk peternak kelompok peternak. Kalau untuk di perikanan ada kelompok nelayan. Kelompok taninya juga ada macam-macam. Ada kelompok tani yang sudah dewasa, artinya petani yang dewasa. Ada karang taruna tani. Taruna tani itu ya istilah sekarang apa nama itu yang dibuat oleh Kementerian Pertanian sekarang, petani milenial. Petani milenial itu diharapkan akan meneruskan bagaimana kelompok itu dan itu anggota-anggotanya adalah anak-anak muda. Ada wanita tani. Siapa di antara Anda yang meminati apa namanya itu tanaman pekarangan, itu biasanya tanaman pekarangan itu dikelola oleh wanita tani. Pernah juga ada pendekatan yang melihat untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan, terutama kemiskinan petani, kemiskinan di keluarga petani. Namanya itu P2NK, kelompok petani, peternak, dan nelayan kecil. Kecilnya ini menjadi tekanan. Karena memang intinya adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sekali lagi ya, P2NK itu intinya adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Ada kelompok tani hutan, ada KTH. Itu juga ada yang dewasa, ada yang wanita, ada yang taruna. Kemudian yang dulu populer, barangkali Anda tidak pernah lagi mendengarnya, ada kelompok pencapir. Kelompok pencapir itu adalah kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan. Jadi dulu pendekatannya seperti ini. Tentu saja tidak semua orang punya surat kabar. Tidak mungkin orang desa itu semuanya langganan koran. Maka koran satu diberikan kepada setiap desa. Ada itu yang paling populer adalah Suara Karya ketika itu. Saya nggak tahu Suara Karya masih hidup atau nggak sekarang, udah mati kayaknya. Suara Karya itu diberikan kepada semua desa yang ada di Indonesia. Dan diharapkan bahwa koran itu akan dibaca berkelompok. Informasinya akan dibagi dalam kelompok itu. Itu kelompok pembaca namanya. Ada yang pendengar radio. Ini dulu, tentu saja ini tinggal sejarah ya. Setiap hari Sabtu, itu ada acara di televisi namanya kelompok pencapir. Kadang-kadang Pak Harto yang mimpin diskusinya. Presiden, bayangkan, diskusi kelompok dengan petani-petani, yang mimpin itu Pak Harto, Presiden. Itu dengan kelompok pencapir. Di Kementerian UMKM, ada kelompok pedagang golongan ekonomi lemah, pegel. Agak lucu namanya memang. Barangkali ya pegel juga karena setiap hari harus berdiri dan berjualan, nggak banyak hasilnya, sehingga pegel dia. Tapi itulah, yang ingin saya katakan adalah bagaimana pemerintah begitu getolnya memakai kelompok sebagai pendekatan untuk pembangunan. Kementerian Sosial nih punya KUBE, kelompok usaha bersama. Biasanya ini juga adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin diminta berkelompok, diberikan bantuan modal, diberikan bantuan macam-macam lah, agar mereka bisa mengembangkan ekonominya. Sampai sekarang ini masih dilakukan oleh Kementerian Sosial. Banyak KUBE yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial.
ada kelompok usaha ekonomi produktif, ada PUAP, macam-macam lah. Tentu saja yang monumental dan semua ada di desa, yaitu PKK, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Sampai sekarang ada itu. Di setiap desa ada PKK. Istri kepala desa biasanya menjadi ketua PKK, istri Pak Camat menjadi ketua pengarah, istri bupati ketua pembina, dan segala macam lah, berjenjang gitu dari mulai atas sampai ke bawah. Yang ingin saya katakan adalah PKK itu sudah dipakai sebagai pendekatan kelompok untuk memperdayakan wanita di desa. Banyak itu mereka belajar bikin, agak lucu juga kadang-kadang, mereka belajar masak, suruh bikin kue gitu. Semua bikin kue, jualan kue, nggak ada yang beli lagi karena semua udah bisa. Jadi Anda yang dari agribisnis pasti paham lah, kalau sudah suplainya begitu banyak ya akhirnya harganya jadi kacau gitu. Tuh PKK. Sekarang ada BPD, Badan Perwakilan Desa, itu juga kelompok. Ada kelompok masyarakat miskin, Pokmas. Itu juga adalah semua pendekatan kelompok. Satu lagi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata yang sekarang adalah Pok Darwis. Pok Darwis itu adalah kelompok yang diinisiasi oleh pemerintah agar orang desa bisa mengelola potensi wisata yang ada di desanya. Di Bogor banyak itu kalau kita pergi ke arah sana, Lewiliang naik ke atas tuh. Banyak di situ Pok Darwis yang mencoba mencoba mempergunakan kelompok untuk mengelola potensi wisata yang ada di situ. Kemarin ada bimbingan saya yang meneliti Pok Darwis di Jonggol. Itu unik, bukan di Jonggol, di mana namanya ini? Dekat Sentul situlah. Dekat Sentul ya. Unik tuh. Di sana ada air terjun. Mereka mencoba membuat Pok Darwis ini membuat di sana air terjun itu menjadi objek wisata. Mereka mengelolanya, mereka mengatur tukang parkir, mereka mengelola tiket masuk, mengelola kebersihan, siapa yang menjadi tour guide-nya, siapa yang menjadi yang boleh yang berjualan di sana dan siapa yang tidak boleh, itu mereka yang ngatur gitu. Dan hebatnya mereka melarang di desa itu ada minimarket. Karena biasanya kan begitu ya, sudah rame masuk minimarket gitu. Itu mereka bikin aturan bahwa minimarket nggak boleh masuk ke desa ini. Mereka lah yang mengelola. Itu si Pok Darwis ini. Dan Pok Darwis ini akhirnya kaya raya. Saya pikir Anda tahu, lihat videonya ya, sebuah desa wisata yang sangat viral 2 tahun lalu di Jawa Timur yang sampai kepala desanya itu punya Pajero, mobil dinasnya, dari Pok Darwis. Jadi dari wisata mereka itu dikelola oleh masyarakat sendiri dan itu memakai pendekatan kelompok juga. Lagi-lagi pendekatan kelompok bisa dilakukan dengan baik dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk masyarakat. Saya mengajak kita sedikit lebih dalam tentang kelompok tani. Seperti saya katakan tadi, ada kelompok tani dewasa, ada kelompok tani muda, taruna tani namanya, ada kelompok tani wanita. Wanita tani. Ini menjadi penting karena biar bagaimanapun kita ada di IPB, sehingga P yang di tengah itu nggak bisa dilupakan lah, pertanian gitu ya. Jadi saya ingin memperkenalkan kelompok tani yang ada di Indonesia. Bisa itu kalau komoditinya pertanian namanya Poktan. Ada juga kelompok peternak. Saya tahun sebelum pandemi lah mengunjungi sebuah kelompok peternak di Subang. Itu luar biasa. Luar biasa karena kelompok peternak itu sudah punya ratusan ekor ternak yang ada yang dikelola oleh individu-individu petani, ada yang dikelola oleh kelompok.
Yang menguntungkan adalah kelompok taninya begitu kuat sehingga mereka bisa beli bersama-sama pakan. Pakan mereka beli bersama-sama sehingga harganya bisa lebih murah jatuh kepada petani. Dan yang istimewa adalah mereka bikin pemasaran bersama. Sekarang mereka sudah punya rumah potong bersama, rumah potong yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Dengan rumah potong itu mereka bisa membuat apa namanya itu daging sapi, mereka kemas dan mereka harganya tentu saja lebih baik karena sudah mereka tidak jual lagi di apa sapi yang dijual, tapi mereka sudah jual dalam bentuk kemasan. Mereka sudah berhubungan dengan apa namanya supermarket. Saya punya kontaknya. Saya beberapa kali ketemu dengan dia. Umurnya masih sangat muda. Paling umurnya 30 tahun si Pak Ocin namanya ya. Semua orang manggil Pak, tapi sebenarnya baru 30 tahun umurnya. Tapi begitu hebatnya kelompok tani yang dia buat itu, dan kemudian Pak siapa namanya Mulatno dari IPB datang juga ke sana membina, melakukan pembinaan, sehingga sekarang kelompok tani ini sangat hebat. Saya sangat apresiasi apa yang dilakukan karena kelompoknya begitu kuat. Jadi itu adalah kelompok tani yang berdasarkan komoditi yang diusahakannya, yaitu peternakan. Ada juga kelompok tani yang bersatu karena lokasinya sama, satu hamparan padi gitu, yaitu jadi satu kelompok tani. Kalau punya Pak Ocin tadi yang peternakan itu tempatnya berserak-serak, terpencar-pencar, nggak nyatu gitu. Tapi mereka punya peternakan bersama yang dikelola secara bersama, bergiliran. Ada juga kelompok tani yang berdasarkan domisili. Jadi tergantung. Ada yang berdasarkan komoditi, itu yang diusahakan oleh Pak Ocin yang saya katakan tadi. Komoditi yang mereka usahakan adalah sama-sama sapi. Mereka sama-sama beli pakannya, mereka sama-sama cari apa namanya itu. Di situ ada pabrik gula sehingga mereka bisa dapat daun tebu dengan mudah. Mereka beli dan mereka punya truk untuk mengantarkan apa namanya itu pakan itu ke peternak-peternak. Dengan demikian mereka dapat harga yang lebih bagus. Dan ketika menjual mereka sudah punya RPH sendiri, rumah potong sendiri. Yang mengerjakannya semua anak-anak muda. Saya bertemu dengan mereka dan anak-anak muda itu sangat bangga dengan pekerjaannya dan mereka bisa hidup dari usaha peternakan itu. Nah, itu contoh bagaimana pendekatan kelompok dipakai dalam pembangunan. Selain kelompok tani, kita juga mengenal Gapoktan, gabungan kelompok tani. Jadi Gapoktan, gabungan kelompok tani itu adalah kalau tadi kelompok tani biasanya satu desa itu ada 5, ada 10 kelompok tani, lalu kelompok tani itu bersatulah dalam Gapoktan. Dan Gapoktan, mengapa? Anda orang ekonomi pasti tahu kalau kalau Poktan, kelompok tani saja itu anggotanya paling 20 sampai 40 orang gitu. Sehingga skala ekonominya masih kecil. Kalau dia sudah Gapoktan, maka anggotanya itu bisa ratusan. Sehingga skala ekonominya lebih tinggi. Sehingga kalau mereka beli pakan, mereka beli pupuk, mereka beli saprotan lain, itu bisa lebih efisien. Demikian juga dengan menjual. Kalau tentu saja kalau mereka hanya punya 100 ekor sapi, ya nggak bisa punya RPH. Karena kalau 100 ekor sapi dipotong paling cuma satu hari. Kalau satu hari nggak bisa RPH. Tapi kalau mereka punya ribuan sapi, mereka bisa menyembelih sapi itu sampai 10 sampai 20 ekor per hari, mereka punya RPH mini.
Jadi ini adalah soal skala ekonomi. Mengapa Gapoktan itu didirikan? Jadi satu Gapoktan biasanya satu atau lebih dari satu desa. Dalam kasus yang saya katakan tadi, peternak itu lebih dari satu desa. Ada beberapa desa berkumpul menjadi satu gabungan kelompok tani peternakan. Sehingga mereka bisa mengurus penanganan sarana produksi. Seperti saya katakan tadi, mereka sama-sama beli pakan ke kota, satu truk cukup dioperasikan dan mengedarkan truk ini ke semua warga. Demikian juga dengan kalau di pertanian. Saya pernah ketemu yang seperti ini di di kelompok tani sawit di Kalimantan. Kalau itu memang sudah canggih betul kelompok tani sawit itu. Dan karena canggihnya mereka kemudian membentuk koperasi, dan koperasi itu sudah punya karyawan 30 orang. Dan ketua koperasi itu punya mobil dinas 4. Kijang terbaru gitu. Pokoknya mobil dinasnya itu sama dengan mobil dinasnya wakil rektor DPB. Itu menunjukkan bagaimana pendekatan kelompok itu bisa hebat. Karena di dalam kasus yang saya katakan di Kalimantan itu, mereka membeli pupuk berton-ton, satu hari bisa sampai 10 ton, karena mereka adalah petani sawit, dan itu menjadi banyak sekali keuntungan yang masuk kepada koperasi. Demikian juga dengan ketika mereka mengumpulkan sawit, truk mereka sendirilah yang mengelola sawitnya. Itu keuntungan ketika kelompok tani semakin besar dan disatukan dalam sebuah Gapoktan. Dan Gapoktan itu bisa dibesarkan lagi menjadi koperasi karena ada unit komersialnya. Jadi bisa mereka menangani saprodi, mereka mengusahakan transportasi, bagaimana memasarkan panen, bagaimana mengolah, seperti saya katakan tadi, mereka punya RPH mini, dan bagaimana memasarkannya sampai ke minimarket, supermarket. Itu yang dilakukan oleh Gapoktan yang saya kenal dan yang saya katakan tadi. Itu bagaimana hebatnya kalau kelompok itu diurus dengan baik. Saya stop dulu di sini. Saya ingin dengarkan bukan pertanyaan tapi komentar Anda. Silakan. Ada yang mau berkomentar? Masih bangun apa udah tidur? Halo? Halo? Hanya ada 2 yang open kamera, Angelina Kusuma dan Siti Nuraini, yang lainnya itu menutup kameranya, dan sehingga saya tidak tahu apakah masih bangun atau tidak. Oh, ada satu lagi, ada Rizka. Apa cukup jelas, apa cukup menarik, apa tidak menarik sama sekali? Menarik sekali, Pak. Cukup jelas dan menarik, Pak. Jelas, Pak. Saya mau izin bertanya, boleh nggak, Pak? Enggak. Boleh dong, Pak. Mari, silakan. Ya, tadi kan maksudnya memang sudah dijelaskan keuntungan dari seorang petani itu jika bergabung dalam kelompok tani gitu, Pak. Cuman secara nyatanya di lapangan ayah saya juga kebetulan petani, Pak, dan dia kebetulan orangnya yang tidak mau gitu, Pak, untuk ikut bergabung ke kelompok-kelompok tani seperti itu. Jadi
lebih suka berdiri sendiri dan bekerja sendiri gitu dan punya timnya sendiri. Nah, kira-kira mungkin yang lain juga ada yang kayak gitu ya Pak ya. Jadi lebih suka berdiri sendiri. Nah, menurut Bapak bagaimana gitu tentang pendapat seperti itu, pendapat seperti itu, dan apakah seharusnya lebih baik jika bergabung dengan kelompok begitu Pak? Terima kasih. Makasih Felicia. Ini persoalan yang sangat besar di Indonesia. Harus saya katakan itu. Mengapa? Kalau Felicia tadi memperhatikan judul yang saya buat pertama kali, saya katakan bahwa ini adalah kelompok-kelompok yang diinisiasi oleh pemerintah. Ya kan? Itu tadi judulnya saya buat tadi. Sehingga memang banyak sekali kelompok-kelompok ini kelompok karbitan. Tidak memenuhi syarat sebagai kelompok yang kita pelajari dari mulai bab 1 kemarin itu. Kan kalau kita ingat ya, ketika bab 1, bab 2, kita mempelajari bagaimana kalau kelompok itu harus saling mengenal, harus saling membutuhkan, harus mempunyai sesuatu yang dimiliki bersama dan segala macam. Itu syarat kelompok. Itu banyak sekali tidak dipenuhi oleh kelompok-kelompok yang dibentuk 100% atas inisiatif dari luar. Harus saya katakan bahwa banyak kelompok yang justru dibentuk karena mau ada program. Misalnya dulu, tahun berapa itu ya, mau pemilu itu, saya ingat tuh, kelompok tani itu dapat 1 gapoktan dapat 100 juta. Pinjaman bergulir. Kalau pinjaman bergulir kan nggak balik lagi tuh, digulirkan aja di anggota-anggota kelompoknya. Kalau mereka punya gapoktan, berlomba-lomba loh orang bikin gapoktan supaya dapat 100 juta. Dan yang bikin gapoktan ini siapa? Bukan petani. Orang-orang yang punya kepentingan lah yang membuat gapoktan itu. Akhirnya apa? Hanya orang-orang tertentu yang dapat dana itu, dan sesudah itu hilang. Karena itu saya setuju dengan Felicia, banyak orang, banyak petani yang tidak mau tergabung dalam gapoktan, dalam kelompok tani, nggak mau tergabung karena sering sekali namanya dicatut begitu saja untuk kepentingan orang lain. Ini memang bahayanya di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya, di banyak negara berkembang di dunia ini, banyak sekali kelompok tani, kelompok itu dibentuk hanya untuk wadah menerima bantuan. Setelah bantuannya datang, hilang. Kube juga seperti itu. Tadi saya katakan Kemensos punya Kube, kelompok usaha bersama. Datang bantuan, setelah bantuan diturunkan, bubar kelompoknya. Banyak sekali yang seperti itu. Tapi pelajaran hari ini saya ingin menunjukkan bahwa kalau kelompok itu diorganisir dengan baik, dikelola dengan baik, dia bisa bermacam-macam. Saya punya kenalan ketua kelompok tani betul-betul ini di Lamongan. Jualannya apa? Jualannya air untuk sawah. Jadi sawah mereka agak tinggi. Lamongan itu dilewatin oleh Bengawan Solo. Air susah, sehingga air harus dipompa dari Bengawan Solo ke atas ke sawah mereka. Apa yang mereka dilakukan oleh kelompok tani ini? Kelompok tani ini membeli mesin dan memperbaiki saluran, membeli pipa-pipa untuk menyalurkan air ke petani-petani. Dan ketika saya ke situ, keuntungan kelompok tani itu 2,8 miliar per tahun dari jual air. Saya ingin menunjukkan bahwa kalau kelompoknya dikelola dengan baik, itu sangat bisa berusaha dengan baik dan menguntungkan sekali. Mengapa mereka menguntungkan? Karena yang tadi skala ekonominya tinggi. Ekonomi skalanya sudah memadai untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara individu, kan begitu.
memang banyak sekali petani yang merasa bisa bekerja sendiri sehingga dia enggan untuk masuk dalam kelompok yang saya katakan tadi. Saya ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah pesimisme kita terhadap kelompok, kita punya kasus-kasus kelompok yang bagus. Dan ketika kelompok itu bagus, secara ekonomi mereka bagus, secara sosial mereka bisa bergotong royong, dan kemudian mereka bisa mengatasi masalah mereka bersama-sama, saling dukung dalam kelompok. Itu yang ingin saya katakan, Felicia. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya teruskan sedikit lagi. Baik. Apa yang bisa dilakukan dalam kelompok itu? Ini yang tadi kita mulai. Yang pasti, kelompok bisa menjadi kelas belajar bersama. Nah, ini saya mau cerita lagi kelompok yang saya temukan di Garut. Kelompok yang di Garut ini menjadi istimewa buat saya karena mereka ada di Garut, tapi anggota-anggotanya bertaburan, berada di banyak tempat lain. Dan mereka belajar lewat apa? Lewat WA. Jadi, mereka punya kelompok WA. Mahasiswa saya meneliti isi WA-nya. Saya orang komunikasi, sehingga yang kami teliti adalah apa sih isi WA-nya? Isi WA-nya itu ya satu petani belajar ingin bertanya kepada, karena yang pengelolanya itu adalah alumni Jepang. Jadi gini, secara rutin pemerintah Indonesia mengirimkan petani-petani muda ke Jepang untuk belajar. Dan setelah kembali ke Indonesia, dia menjadi seorang tokoh tani lah gitu yang ditanya, yang banyak ditanya-tanya orang gitu. Si tokoh tani ini, anak muda ini bikin kelompok WA yang anggota WA itu dari macam-macam tempat. Orang bisa bertanya sama dia lewat WA-nya. Kalau ada yang tidak jelas dan dia dekat-dekat saja dengan Garut, maka orang itu datang ke Garut belajar. Tinggal 3 hari di situ belajar bertani. Jadi kelompok bisa menjadi kelas belajar. Tadi saya katakan mereka belajar pakai WA, ada yang pakai WA, ada juga yang bertemu langsung. Kelompok juga kita bisa pergunakan sebagai wadah kerjasama. Seperti saya katakan tadi, ada petani yang bekerja sama untuk membeli saprodi, ada kelompok tani yang bekerja sama untuk menjual panennya, dan segala macam. Ada kelompok tani sebagai unit produksi. Apa maksudnya unit produksi? Seperti saya katakan tadi, ada bantuan dari pemerintah 10 ekor sapi per kelompok. Jadi sapi ini nggak dibagi, tapi dibikin di satu kandang. Dibikin di satu kandang, dan orang yang anggota kelompok bergiliran menjaga dan memelihara kandang itu. Dalam hal ini, kelompok sudah menjadi unit produksi. Mengapa mereka bikin di satu kandang? Karena kalau di satu kandang lebih mudah memanagenya. Yang saya katakan, yang saya temukan di Kalimantan juga di tempat lain, mereka bikin di satu kandang, karena itu di satu kandang kotorannya lebih mudah dibuat jadi kompos dan lebih mudah membuat gas, biogas. Kalau sendiri-sendiri kan susah kan membuat jadi biogas kan. Tapi kalau sudah ada 10 ekor, dan di tempat yang saya lihat itu ada 50 ekor, biogasnya sudah sangat memadai untuk satu RT.
Biogasnya sudah sangat bagus untuk penerangan dan untuk masak. Disitulah kelompok tani menjadi satu unit produksi. Tentu saja kelompok juga bisa menjadi unit ekonomi. Mengapa? Ya mereka bisa jual, bisa beli. Seperti saya katakan tadi, punya rumah pemotongan hewan yang mini, di mana mereka mengemas dagingnya, memotong daging itu bukan lagi pakai golok, tapi sudah pakai mesin, sehingga bentuknya bagus. Gitu. Bentuk dagingnya itu bagus, memenuhi syarat untuk hotel-hotel yang mahal. Dia di situ, kelompok itu sudah menjadi unit ekonomi. Oke. Sebagai wadah belajar, ini kata-kata. Saya tidak perlu menguraikannya satu persatu, tetapi dengan cara seperti ini kita bisa melihat bahwa kelompok itu bisa wadah mereka saling belajar. Tentu saja kalau kita membentuk kelompok, ada satu orang yang ahli di bidang ini, ada satu orang yang ahli di bidang yang lain, orang lain berahli di bidang yang lain lagi, sehingga mereka bisa bersama-sama saling belajar. Ini proses belajar saja ini. Bagaimana mereka merencanakan pertemuan berkala, mereka bagaimana menaati dan melaksanakan kesepakatan dan segala macam. Sayangnya seperti yang kata contoh Felicia tadi, ini tidak berjalan sehingga orang merasa tidak perlu ada kelompok. Dia bekerja sendiri saja. Saya pernah mengunjungi sebuah kelompok di Riau. Itu kelompoknya berusaha untuk di bidang perikanan. Yang mereka tanam, mereka usahakan adalah ikan patin. Saya nggak tahu siapa dari Anda yang di Riau. Itu di Sungai Kampar, di atas sana, dari Pekanbaru mesti naik ke atas. Itu mereka bisa menghasilkan sekarang itu 1,5 juta ekor patin setiap hari. Dan ikan patin itu dijual bukan lagi di Pekanbaru, tapi sudah ke Singapura dan ke Malaysia. Ini dia. Bagaimana dahsyatnya sebuah kelompok. Tadinya anggotanya 20 orang, sekarang anggotanya itu kalau nggak salah 80 orang. Tapi mereka bisa menghasilkan sekitar 50 ton ikan patin setiap hari. Hidup, segar, dijual ke Malaysia dan ke Singapura. Anda bisa bayangkan berapa banyak untung yang mereka peroleh dari menjual patin dan keuntungan kelompok yang mereka dapat dari menjual bibit patin dan dari pakan patin. Berapa banyak mereka hemat di situ. Itu gunanya kelompok itu. Ketika kelompok itu bisa menjadi sebuah kelompok belajar. Tadinya kelompok itu petani-petani di situ nggak ada yang tahu soal patin, tapi mereka belajar di sana. Siapa yang ngajarin mereka? Ya mereka saling belajar dan ada juga orang IPB yang mengajar mereka soal patin itu. Itu dia bagaimana dia sebagai wadah belajar yang tadi saya katakan menjadi sangat penting. Mereka bisa bekerja sama di sana, bisa kelembagaan, dan mereka bisa berhubungan dengan koperasi. Seperti saya katakan tadi, di Kalimantan saya juga sudah menemukan ada petani sapi, bukan petani sapi sebenarnya, mereka itu petani sawit. Tapi daun sawit itu dan bungkil sawit kan bisa dikasih untuk makanan sapi. Supaya itu tidak terbuang, mereka melihara sapi. Yang sebenarnya pakannya adalah sebenarnya hasil dari sawit mereka. Mereka berusaha di situ menjalin kemitraan, betul. Mereka bekerja sama dengan tempat-tempat lain sehingga sapi mereka, ketika saya ke sana, sapi mereka itu 600 ekor. Luar biasa. Kelompok juga tentu saja bisa menjadi
unit produksi seperti saya katakan tadi, bagaimana dia ini sudah lulus lah kalau mereka di situ, mereka punya apa namanya itu unit biogas yang besar, mereka punya unit transportasi yang banyak, mereka apa namanya jual beli, mereka punya warung, mereka luar biasa. Lagi-lagi embrionya adalah kelompok tani yang semakin lama semakin besar. Oke, sebagai unit ekonomi ini sudah saya katakan tadi bagaimana mereka bisa mengelola usaha tani bersama. Di sektor peternakan banyak itu, di sektor perikanan bisa juga dilakukan. Bagaimana mereka memasarkan, bagaimana mereka membentuk koperasi yang bisa menyediakan modal buat mereka, sehingga mereka tidak perlu meminjam dari sumber-sumber lembaga keuangan yang lain. Saya ingin mengatakan, kalau digarap serius, potensi itu luar biasa hebat. Hanya memang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Felicia tadi, banyak sekali apa namanya tangan-tangan kotor yang bermain di kelompok tani ini sehingga banyak orang yang enggan untuk masuk dalam kelompok. Oke, menjawab nggak Felicia? Terjawab Pak, mungkin memang Bapak saya itu juga pertimbangannya, jadi belum menemukan kelompok yang bagus juga ya Pak ya, yang terpercaya gitu. Iya, ya mulai saja bentuknya. Maksud. Oke, ada lagi komentar? Silakan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk kasus yang tadi sudah dijelaskan oleh Mira ya Pak, terkait adanya petani yang khawatir ketika ingin dibentuk kelompok gitu. Nah, bagaimana nih Pak, jika misalnya ada mahasiswa yang ingin mencoba untuk menginisiasi membentuk kelompok petani gitu, untuk para petani yang tadi memiliki kekhawatiran yang besar, bagaimana pendekatan yang bagus ya Pak? Gimana? Yang terakhir, sorry, saya kurang dengar. Pendekatan yang bagus ke mereka ya Pak. Oke. Saya nggak mau berteori Nur Aini tentang hal itu. Saya dari tadi yang saya beritahukan kabar-kabar baik itu adalah kabar-kabar baik yang saya lihat. Seorang mahasiswa saya dari tab S2, apa yang dia kerjakan adalah membantu petani nanam porang. Sekarang kan sedang populer itu ya porangnya. Pernah dengar nggak porang? Porang itu kayak keladi gitu, kayak gendili, ya? Pernah Pak. Iya. Porang. Apa yang dilakukan? Apa yang dia lakukan adalah mengajak petani ini, bukan petani sebenarnya, buruh-buruh tani bekerja di tanah-tanah milik perhutani. Kan kalau yang dari Jawa pasti tahulah, perhutani kan punya hutan jati, hutan apalah segala macam. Di bawahnya itu kan kosong kan, dan itu sangat cocok untuk ditanami dengan porang. Jadi petani-petani yang tidak punya lahan ini diajak bekerja di sana, nyewa ke perhutani 2 juta per hektar. Diajar petaninya untuk bertanam sedemikian rupa. Dan itu saya belum melihat dengan mata saya sendiri, tapi dia bercerita bahwa setelah 1 tahun, itu dari 1 hektar itu bisa mereka hasilkan 80 juta loh. Hanya 2 juta sewa tanahnya, untuk bibit dan segala macam mereka keluarkan 10 juta, dan sehingga keuntungan bersih itu bisa sampai 50 juta per tahun, asal diurus dengan baik. Pertanyaan Nur Aini tadi, bagaimana dia melakukan pendekatannya, kan begitu ya? Memang nggak mudah, tidak mudah,
tidak mudah. Dia harus meyakinkan orang itu, mendampinginya dari hari ke hari, dan dia ikut juga di situ nanam orang. Nggak berteori gitu. Kan kita ini banyak yang berteori saja, beginilah cara bikinnya gitu. Yang ingin saya katakan adalah saya sih sangat percaya dengan perkataan bahwa seeing is believing. Orang akan percaya kalau dia sudah melihat. Dengan cara seperti ini bisa dilakukan. Dia tanam. Saya terus terang saja mahasiswa S2 yang saya katakan tadi itu sudah jadi konglomerat sendiri juga itu. Mengapa saya katakan konglomerat? Usaha-usaha pendampingan yang dia lakukan sudah begitu banyaknya di banyak tempat. Dia sudah mendampingi di Papua, di Jawa, di sini, di Bogor sini, dan segala macam. Dan sekarang apa yang dia orang percaya, petani itu percaya karena dia sudah berbuat di mana-mana. Dan yang dia buat itu secara ekonomi menguntungkan, sehingga orang yang diajarinya yakin akan kebenarannya. Jadi kalau tadi Nur Aini bertanya soal bagaimana pendekatannya, nggak bisa tidak, ya harus saling percaya dulu agar usaha itu bisa baik, sehingga kelompok itu bisa terbentuk dengan baik. Tanah Indonesia subur, orang Indonesia rajin-rajin, saya yakin itu petani Indonesia luar biasa itu. Dibandingkan dengan petani-petani negara lain, petani Indonesia itu jauh lebih tangguh lah, jago bertaninya gitu. Sehingga memang kalau ada sumber pelajaran yang baik buat mereka, itu ya, sumber pelajaran yang baik buat mereka, ada inovasi yang dia dibawa dari luar, saya yakin bahwa petani Indonesia itu cepat sekali bisa maju. Saya yakin itu. Oke, ada lagi? Sudah Pak, berarti memang harus ada aksinya ya Pak supaya buat mereka percaya. Iya, itu yang saya katakan selalu kepada yang mengelola KKN IPB. Tentu saja KKN IPB itu bawa inovasi kan ke desa kan. Tapi kan kenyataannya KKN kita itu sering sekali tidak sustainable. Tahun ini programnya A, tahun depan udah C, tahun depannya lagi udah D gitu, sehingga petaninya ya akhirnya mahasiswa itu dianggap tamu saja yang tidak bawa apa-apa ke desa, karena memang tidak ada kontinuitas program yang dilakukan di satu desa. Pak, kalian bertanya Pak. Ya. Tadi kan dibahas mengenai sustainable ya Pak. Gimana Pak cara membangun kelompok yang bisa sustain tadi Pak, supaya nggak berhenti di tengah jalan aja gitu Pak? Yang paling penting menurut saya, Nuraini, adalah pendampingan yang kontinu. Pendampingan yang kontinu. Sekarang terus terang saja banyak sekali pendampingan kepada kelompok tani kita, ya bukan hanya kelompok tani, pada kelompok apapun yang tidak kontinu. Mengapa seperti itu? Karena pendekatannya pendekatan proyek. Proyeknya selesai, habislah dia. Sering sekali seperti itu. Proyeknya cuma setahun. Jangankan setahun, cuma 3 bulan, didampingi 3 bulan. Sudah kayak apa proyek kalau cuma 3 bulan? Nggak bisa ngapa-ngapain, bubar. Ya akhirnya begitu saja. Harus pendampingannya yang kontinu. Yang saya katakan teman saya tadi itu 2 tahun baru bisa, dan dia setiap hari ada di situ gitu mendampingi, baru bisa jalan gitu. Sesudah jalan baru dia cabut gitu. Apa namanya itu? Fade away. Oke, baik. Sedikit lagi. Terima kasih banyak Pak Juara. Ya, saya teruskan sedikit lagi. Saya ingin meneruskan dengan kube. Kube ini adalah bentukan dari Kementerian Sosial.
Kube ini memang ditujukan semata-mata untuk keluarga miskin. Jadi kalau definisinya itu adalah kube itu adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi. Sayangnya, lagi-lagi harus saya katakan sayangnya, ini kan katanya prakarsanya prakarsa keluarga miskin itu sendiri. Kenyataannya nggak gitu. Banyak sekali kube itu dibentuk bukan atas dasar prakarsa orang miskin, tapi prakarsa orang luar. Dan pendekatannya pendekatan proyek. Setelah proyeknya habis, tinggal kubenya. Walaupun, seperti saya katakan tadi, saya juga menemukan ada kube-kube yang berhasil dengan baik. Ibu-ibu diajarin bikin. Ini kan karena keluarga miskin ya. Saya tahu ada ibu-ibu di Pulau Gadung. Kredit yang diberikan pada mereka itu cuma 300.000. Tapi dengan 300.000 mereka bisa beli ayam yang sudah dipotong. Ayam yang sudah dipotong itu lalu mereka ibu-ibu ini potong-potong lagi dijual eceran. Dari situ mereka bisa untung sekitar cuma 30.000 per hari. Mereka kerja dari mulai jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, 3 jam, bisa menghasilkan 30.000 per hari. Buat mereka itu sudah banyak. Itu dilakukan dalam wadah kube. Kemudian mereka nabung dan akhirnya bisa semakin besarlah usahanya. Tapi saya ingin menunjukkan itu cocok untuk orang-orang yang miskin. Penghasilan 30.000 dalam tempo 3 jam itu sudah sangat berarti buat mereka. Daripada mereka tidak dapat apa-apa. Jadi biasanya pendekatan kube itu adalah 5-20 kepala keluarga masyarakat miskin itu mereka diminta bersatu dan dimintalah mereka mempunyai kegiatan ekonomi. Seperti saya katakan tadi, ada yang menjual ayam potong. Mereka beli ayam yang baru saja disembelih, mereka potong-potong, mereka mengecer kepada tetangga-tetangganya. Ada yang cuma cekernya aja, ada yang cuma kepala aja saja gitu. Untungnya nggak banyak, cuma 30.000 per 3 jam kerja itu. Tapi itu udah berarti buat mereka. Ada yang saya tahu yang bikin kue. Ada yang diberikan loyang gitu ya. Loyangnya namanya itu tempat masak kue itu ya. Ada yang diberikan loyang gitu, diberikan apanya juga kompornya, lalu diajari cara masak kue dan itu beberapa kube yang saya kenal di Jakarta untuk mengatasi kemiskinan di Jakarta. Nggak banyak, keuntungannya itu paling 30.000, 50.000 per hari, tapi itu sudah sangat berarti untuk orang yang tadinya tidak punya penghasilan. Jadi kube itu tujuannya untuk keluarga miskin dan benar-benar untuk istilahnya sekarang itu menanggulangi kemiskinan ekstrim. Lain dengan di desa, kalau di desa ya miskin pun masih seperti itulah, tapi kalau di kota kemiskinan itu memang berbeda bentuknya. Dengan keterampilan diajar masak kue, ada yang diajar untuk jahit menjahit gitu ya. Adalah penghasilan tambahan yang dihasilkan dari kube itu. Ini dia, saya pernah studi tentang kube ini syarat-syaratnya untuk menjadi anggota kube. Syarat yang pertama ini lucu. Karena syarat pertama adalah bahwa dia harus miskin. Sering sekali orang kalau ditanya miskin atau tidak agak susah. Dan ini yang kedua ini yang sering sekali menjadi masalah. Karena banyak sekali orang miskin kota justru nggak punya KTP di tempat dia berada.
Dia tinggal jadi pemulung di Jakarta misalnya. KTP dia masih KTP kampung halamannya. Nggak bisa ikut anggota Kube. Ini dia bagaimana Kube dipakai oleh Kementerian Sosial untuk untuk mengataskan kemiskinan di desa maupun di kota. Tapi yang pernah saya kunjungi adalah yang kemiskinan kota. Pok Darwis tadi sudah saya ceritakan bagaimana beberapa Pok Darwis yang berhasil. Nggak jauh-jauh lah, di Bogor sini ada beberapa, kemudian di Pamijahan situ, Ciampeak naik ke atas itu, banyak sekali Pok Darwis yang mencoba mengelola wisata-wisata kecil. Sayang sekarang sedang pandemi, sehingga banyak sekali Pok Darwis yang tadinya sudah berjalan dengan bagus, kemudian amburadul. Saya tahu beberapa mahasiswa saya melakukan penelitian tentang Pok Darwis yang ada di situ. Dan itu bukan hanya di Jawa, di luar Jawa juga banyak Pok Darwis yang mencoba mengelola wisata desa. Ini menjadi istimewa karena begini, banyak sekali wisata yang rame-rame, yang besar-besar, itu uangnya kemana? Sering sekali kasusnya adalah bahwa desa tempat wisata yang hebat itu tidak mendapat apa-apa dari keindahan desanya. Dengan Pok Darwis diharapkan bahwa yang menikmati buah keindahan desa mereka adalah orang desa itu sendiri. Itu jalan pikirannya. Sehingga banyak sekali Pok Darwis yang berdiri. Dan saya tahu ada ratusan Pok Darwis. Saya tahu ada asosiasinya itu, bahasa Inggrisnya itu CBT, Community Based Tourism. Community Based Tourism itu anggotanya sekarang kalau saya tidak salah sekitar 260 desa. Jadi ada 260 desa yang sudah terhimpun dalam CBT Indonesia. Ada mahasiswa saya S3 yang meneliti hal itu. Sayang sekarang sedang pandemi sehingga semuanya jadi kacau karena tidak boleh banyak kerumunan. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana warga desa ini mengelola, membentuk kelompok untuk mengelola wisata yang ada di tempat. Mahasiswa saya yang meneliti Pok Darwis di Belitung juga ada. Bagaimana Pok Darwis ini mengelola siapa yang boleh jualan, siapa yang boleh menjaga parkir, siapa yang boleh menyewakan perahu dan segala macam. Dan apa kewajiban mereka? Kalau dia jualan, kebersihan harus begini, harus begini, harus begini. Itu semuanya diatur oleh Pok Darwis. Kelompok sadar wisata. Begini yang terakhir, kalau tadi kita sudah banyak belajar tentang kelompok-kelompok yang diinisiasi oleh pemerintah, sekarang kita mau beralih kepada kelompok-kelompok yang diinisiasi oleh kawan-kawan kita LSM, organisasi non pemerintah. Banyak sekali organisasi non pemerintah LSM yang bergerak di bidang penyadaran, consciousness raising. Begini consciousness raising ini ceritanya. Mereka terutama banyak bergerak di bidang gender, lingkungan, dan pendidikan. Dan sebenarnya yang ditujukan adalah untuk menumbuhkan apa yang namanya kesadaran kritis. Critical consciousness. Ya, critical consciousness. Mengapa ini penting? Karena begini,
banyak juga masyarakat kita yang terjebak dalam apa yang namanya kesadaran palsu, false consciousness. Oke, ceritanya begini. Contohnya begini sajalah. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita LSM ini. Ketika ditemukan seorang miskin, mengapa kau miskin? Banyak sekali orang yang berkata bahwa mereka miskin karena sudah garis tangan. Nasib saya sudah seperti ini. Itu yang namanya kesadaran naif. Itu kesadaran naif. Orang-orang LSM ini yang geraknya adalah untuk consciousness raising, bilang bahwa kamu itu miskin bukan karena nasibmu miskin. Tetapi karena kau dibuat oleh orang lain menjadi miskin. Jadi orang lainlah yang membuat kau miskin. Misalnya, kau kerja sekian jam. Harusnya kau dapat sekian rupiah, tapi kau cuma digaji sekian loh. Itu nggak adil. Sehingga kau harus bersatu, kau harus bersatu agar kau dapat gaji yang layak. Maka itu banyak consciousness raising di bidang perburuhan. Di bidang gender juga seperti itu. Ini bukan sekarang ya. Kalau dulu kita bilang bahwa wanita dijajah pria sejak dulu. Karena banyak perempuan yang menganggap bahwa perempuan itu harus tunduk kepada laki-laki. Sehingga apa yang terjadi adalah eksploitasi. Perempuan walaupun pintar nggak boleh sekolah karena dia akan tinggal di rumah melayani suami segala macam lah. Untuk hal-hal inilah consciousness raising itu dibentuk. Tidak, wanita dan pria diciptakan oleh Tuhan setara. Pria boleh terdidik, perempuan juga boleh terdidik. Pria boleh memimpin, perempuan juga bisa memimpin. Pria boleh menjadi anggota DPR, perempuan juga bisa menjadi anggota DPR. Jadi, banyaklah gerakan-gerakan untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender itu. Itu namanya kesetaraan gender. Banyak tentang pendidikan, bahwa Anda itu bukan bodoh, tetapi dibodohkan. Anda itu bukan miskin, tapi orang lain yang membuat Anda miskin. Jadi dibentuk kesadaran kritis. Dari naif consciousness, kesadaran palsu, false consciousness, ke kesadaran kritis, critical consciousness. Itu dibuat juga dengan pendekatan kelompok. Banyak sekali kawan-kawan kita LSM yang mengerjakan hal-hal seperti ini. Dan menurut saya, beberapa hal mereka berhasil, walaupun kadang-kadang buat orang lain jengkel. Karena orang menjadi kritis, dan karena kritis, nggak bisa dibodoh-bodohin lagi. Saya tidak tahu apakah yang bagian terakhir ini cukup dimengerti atau tidak. Kalau Anda tidak mengerti, bisa bertanya. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk yang tadi itu, yang kube itu pelaksanaannya itu kan tadi kan yang diceritakan Bapak itu kan yang modalnya sekitar 300 ribuan. Ya. Untuk kube sendiri itu dilakukan secara mandiri atau bisa saja diseimbangi dengan adanya pelatihan atau pendampingan, Pak? Atau dari masyarakatnya sendiri gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, makasih Angelia Kusuma ya. Pendekatan yang dilakukan macam-macam. Ada yang pendekatan yang sangat individu, seperti saya katakan tadi. Itu kan sangat individu ya. Tapi ada juga yang pendekatannya pakai kelompok.
saya pernah menemukan juga di Jakarta juga ini, Kementerian Sosial itu memberikan mereka satu set apa ya namanya itu, peralatan jahit. Jadi kalau peralatan jahit itu kan ada mesin jahitnya, ada obrasnya, ada mejanya dan segala macam kan. Kalau itu diberikan kepada satu orang kan jadi mahal sekali kan, jutaan tuh. Kalau mesin obras, mesin jahit, meja potong, gunting, jarum dan segala macam itu kan jutaan. Kalau sekian juta untuk satu orang saja menjadi nggak punya duit lah pemerintah untuk melakukannya. Maka dilakukanlah pendekatan kelompok. Barang yang sekitar 5 juta tadi itu bukan diberikan kepada individu, tapi diberikan kepada kelompok. Di kelompok itu mereka diajarin. Ada yang jadi jago ngegunting, ada yang jago ngobras, ada yang jago jahit, ada yang jago bikin apa itu? Kalau saya nggak tahu jahit menjahit. Ada yang bikin payet istilahnya ya, supaya kebaya itu bagus gitu. Namanya kalau nggak salah payet. Ada yang jago bikin. Jadi mereka dikelompokkan 5 orang dapat satu set alat jahit dan mereka bisa menjadi penjahit profesional. Itu terjadi. Jadi ada pelatihannya juga di samping diberikan alat-alat itu diberikan juga keterampilan. Ada juga pelatihan buat mereka. Gitu. Baik, Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Apakah semua kelompok, mau kelompok tani atau kelompok pelatihan yang lainnya itu bisa mendapatkan dana dari pemerintah ya, Pak? Ya bisa. Tapi itulah kalau pemerintah itu kan dananya itu tergantung proyek apa yang ada saat itu gitu. Kalau di tempat itu ada proyek pertanian, ya pertanianlah, kelompok tanilah yang dapat dana. Kalau di situ ada kube, disitulah. Tapi pada hakikatnya, setiap mereka, kalau kelompok itu sudah solid, ada organisasi yang baik, mereka bisa bikin proposal dan minta bantuan. Dan satu lagi, kan sekarang setiap desa dapat dana desa sekitar 1 miliar ya. Itu bisa dipakai kalau si kelompoknya cukup bagus, mereka bisa bikin proposal dan proposal ini bisa diajukan ke dinas lupa saya. Pokoknya dinas yang menangani pembangunan desa bisa mengajukan proposal ke situ dan mendapat bantuan. Saya berkali-kali membantu orang bikinkan proposal untuk mendapatkan dana itu dan itu bisa. Tapi itu sebelum pandemi ya, sekarang nggak ada lagi kita diharap. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Oke, bagian terakhir, slide yang terakhir. Yang saya katakan tadi, ketika apa yang dikatakan sebagai consciousness rising itu, inilah tahapannya. Jadi banyak sekali kita itu yang terjebak dalam kesadaran magis. Misalnya kesadaran magis itu saya katakan tadi, mengapa kau miskin? Itu sudah nasib saya. Oh, walaupun saya miskin di dunia ini, di sorga saya punya upah yang besar. Pokoknya di sorga saya menjadi orang yang kaya. Nggak apa-apalah miskin di kota. Jadi banyak sekali orang tetap miskin bukan karena tidak bisa cari makan, tapi dia sudah menganggap itu sebagai nasib. Itu yang namanya kesadaran magis, magical consciousness. Yang kedua ini adalah kesadaran naif. Apa itu kesadaran naif? Mengapa kau miskin? Udah nasibku lagi tuh. Saya kan bodoh. Bapak saya miskin, mertua saya miskin, istri saya sakit-sakitan, sehingga saya miskin. Miskin itu sudah bagian hidup saya. Gitu.
susahlah saya menjadi orang yang tidak miskin. Orang yang seperti inilah yang disadarkan. Bukan sadar apa ya? Bukan sadar tadinya pingsan gitu ya. Diajar sedemikian rupa sehingga muncul kesadaran kritis, critical consciousness. Jadi kawan-kawan kita yang saya bilang bergerak di bidang kelompok penyadaran itu membawa orang dari kesadaran magis ke kesadaran kritis. Misalnya dalam lingkungan, dalam aspek tadi saya katakan kan salah satu aspek. Sorry. Alah. Nah ini kan banyak sekali orang yang sudah menganggap bahwa lingkungan sudah seperti itulah. Tapi misalnya ada kelompok yang namanya di Bogor, apa namanya itu, kedaulatan pangan. Ada kelompok kedaulatan pangan. Jangan percaya istilah mereka, kita harus berdaulat dalam hal pangan. Jangan semuanya itu impor. Jangan semuanya, jangan tergantung kepada, ya apa boleh buatlah. Sekarang kan kita diajari, kurangi makan nasi, tapi makan roti. Roti dari mana datangnya? Gandum dari mana? Ada kita yang tanam gandum? Enggak. Lagi-lagi kita tergantung. Maka mari kita kritis menghadapi semuanya itu. Kenapa kita harus makan apel dari Cina atau apel Washington? Mengapa kita tidak makan pepaya? Mengapa kita tidak makan jambu yang buatan Indonesia, yang banyak Indonesia? Mengapa kita tidak makan mangga? Itu jauh lebih berguna untuk petani kita dan untuk kita. Itulah yang dicoba dibangkitkan kesadarannya oleh kawan-kawan kita yang bergerak di bidang consciousness rising itu. Sehingga yang dikatakan adalah bahwa pendidikanlah yang paling perlu diubah. Terus terang saja saya suka dengan kelompok ini yang kelompok Daskom, komunikasi kelompok siang hari ini. Pertanyaan-pertanyaan kalian menurut saya sangat kritis. Banyak mahasiswa yang sering sekali tidak begitu punya kesadaran kritis. Karena bertahun-tahun sekolah kita itu diajar dengan sistem bank. Sistem bank itu apa artinya? Saya hanya bisa ngambil uang dari bank kalau saya mempunyai tabungan di bank itu. Kan begitu ya? Kalau saya punya tabungan di bank 1 juta, saya bisa ngambil 1 juta. Banyak sekali sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan bank. Apa yang dikatakan oleh guru, itulah yang diujikan, dan kalau jawaban mahasiswanya beda dengan yang diajarkan oleh guru, dianggap salah. Itu sistem pendidikan bank. Jadi kalau sistem yang sekali lagi, kalau dikatakan sistem pendidikan bank, itu adalah sistem pendidikan yang hanya menganggap mahasiswa atau peserta belajar itu kayak celengan aja, apa yang dimasukkan yaitu dikeluarkan. Sedangkan sistem pendidikan yang pendidikan kesadaran ini tidak menghadapi masalah. Ini masalahnya, pasti cara saya menghadapi masalah beda dengan cara Anda. Beda dengan cara orang lain. Sehingga biarlah orang itu punya kesadaran kritis sehingga dia pintar menghadapi masalah. Itu inti utama dari apa yang diajarkan oleh Paulo Freire. Namanya Paulo Freire itu yang mengatakan bahwa di negara-negara berkembang yang diperlukan adalah pendidikan untuk meningkatkan kesadaran kritis bagi masyarakat. Karena sudah terlalu lama kita ini dinabobokkan oleh kesadaran magis dan kesadaran naif. Mengapa? Kita sudah enak merasa bahwa ya udah nasib saya kayak gini, apa boleh buatlah, saya terimalah saya miskin, saya terimalah saya ditindas, nggak apa-apa, pokoknya di surga nanti saya hidup nyaman gitu. Hal-hal seperti ini
perlu dikikis, kata Paulo Freire, dengan sistem pendidikan yang menghadap masalah, problem facing, sehingga muncullah kesadaran kritis itu. Dan mudah-mudahan Anda sebagai mahasiswa bisa menyebarkan kesadaran kritis itu kepada orang lain, sehingga orang lain tidak terbuai dengan masalah kemiskinannya, keterpurukannya. Itu yang ingin saya katakan siang hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, tentu saja masih ada waktu. Silakan. Pak, saya izin bertanya. Iya, silakan. Penasaran sih Pak, itu kan untuk yang sistem pendidikan yang kurang berkembang tadi kan istilahnya sistem bank ya Pak. Ya. Berarti untuk lawannya itu sistem apa ya Pak? Itu namanya problem facing. Ada masalah namanya. Itu istilah itu datang dari Freire. Sistem pendidikan banking system dengan problem facing system. Hadap masalah istilah dia. Terima kasih Pak Juara. Artinya, karena setiap hari kita akan menghadapi masalah. Dan saya harus diajari bagaimana cara menghadapi masalah itu. Kalau yang lain kan beda ya. Masalah saya kayak begini, bagaimana mengatasinya? Lakukanlah ini. Cara mengatasinya bagaimana? Lakukanlah ini. Itu bukan facing problem. Itu adalah orang yang banking system. Karena diajari terus. Diajari terus. Kalau ini enggak, hadapi masalahmu, prinsip-prinsipnya adalah seperti ini. Gitu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini hari ini. Kita akan bertemu minggu depan. Minggu depan adalah kita mau bicara soal IT. Baik, selamat siang. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan.